Selamat pagi Ibu, selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok A1 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang produk minuman Palpi Oranye. Yang pertama, desain minuman Palpi Oranye. Desain khusus minuman Palpi Oranye dibuat secara khusus baik dari tampilan luar, rasa buah yang khas, hingga proses menempatkan diri dalam pasar. Adapun desain khusus dari minuman Palpi Oranye diantaranya: produk minuman Palpi Oranye dikemas dalam botol plastik dengan ukuran 350 ml dan 1000 ml. Kemasan minuman Palpi didominasi oleh warna oranye dan gambar buah jeruk yang mewakili rasa dari minuman tersebut. Pada kemasan terdapat logo yang berbentuk dua persegi panjang yang saling berhimpitan. Persegi panjang atas memiliki latar warna hitam dengan tulisan Minute Maid berwarna putih, sedangkan pada persegi panjang bawah terdapat tulisan Palpi Oranye berwarna putih dengan background berwarna oranye. Di sela-sela gambar jeruk pada kemasan terdapat tulisan kaya vitamin C dan bulir jeruk asli, di mana tulisan tersebut menginformasikan kepada konsumen tentang kelebihan minuman tersebut, yaitu bulir jeruk yang ada di dalamnya, serta memberikan kesegaran dan kaya akan vitamin C. Untuk varian rasa, background sama dengan minuman Palpi Oranye. Kemasan atau bungkus. Produk minuman Maid Palpi dikemas dalam botol plastik dengan ukuran 350 ml dan 1000 ml. Kemasan minuman Palpi didominasi oleh warna oranye dengan gambar buah jeruk yang mewakili rasa dari minuman tersebut. Pada kemasan terdapat logo yang berbentuk dua persegi panjang yang saling berhimpitan. Ini gambar kemasan atau bungkus. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan dari teman saya tentang merek produk Minute Palpi. Merek nama Minute Palpi Drink Tropical Pet 350 ml. Merek Palpi, tipe drink, packing unit botol, packing konteks per botol, information konteks. Sekian dan terima kasih. Yang berikut aspek pemasaran. Yang pertama, televisi. Televisi digunakan sebagai media utama dalam mempromosikan minuman Palpi. Hal ini karena televisi memiliki jangkauan yang luas, bentuk 3 dimensi, dan awareness cepat. Kemampuan audiovisualnya yang sangat bagus cocok untuk mengaplikasikan iklan minuman Palpi yang dapat membangkitkan keinginan konsumen untuk mengkonsumsi minuman tersebut. Yang kedua, koran dan tabloid. Penempatan print minuman Palpi di koran dan tabloid dapat lebih menjangkau konsumen. Hal ini karena penetrasinya cukup tinggi di kalangan konsumen. Karakter koran dan tabloid yang memiliki harga yang cenderung ekonomis, relatif singkat, peredaran cepat, serta memungkinkan koran dan tabloid dengan mudah dapat berpindah tangan dan dibaca oleh siapa saja. Penetapan harga jual. Harga berdasarkan survei yang dilakukan, harga eceran minuman Palpi adalah 6.300 per botol, sedangkan harga di tingkat penjual adalah 126.000 per karton atau 24 botol. Harga untuk semua varian rasa adalah sama.
Strategi harga. Target konsumen adalah masyarakat yang ada di desa dan kota dari semua golongan anak-anak, remaja, dan dewasa. Penetapan harga jual pasar harian. Strategi yang mampu meningkatkan penjualan produk minuman palpi oranye pada pasar skala kecil adalah pasar harian dengan memanfaat halaman rumah sebagai tempat untuk menjual produk minuman palpi yang lebih ekonomis standar masyarakat desa. Jika pada umumnya harga minuman palpi dijual dengan harga Rp6.300 per botol, maka pada pasar harian dijual dengan harga yang lebih murah, yaitu Rp4.900 per botol. Baik, saya akan melanjutkan dari teman saya, penetapan harga pada pasar sistem online. Produk Minimade Palpi dikemas dalam botol plastik dengan ukuran 350 ml dan 1000 ml. Kemasan minuman palpi didominasi oleh warna oranye dan gambar buah jeruk yang mewakili rasa dari minuman tersebut. Pada kemasan terdapat logo yang berbentuk dua persegi panjang yang saling berhimpitan. Pada penjualan ini sedikit berbeda dengan pasar sebelumnya. Sistem ini lebih sedikit kreatif dan memakai media teknologi, contohnya handphone. Di sini produk Minimade Palpi didesain sebaik mungkin dengan varian yang menarik pada konsumen mulai dari warna, bentuk, kemasan, dan rasa. Kemudian dipromokan lewat iklan-iklan dalam handphone dengan melabelkan harga yang murah meriah, diskon, dan juga bebas ongkir. Baik, saya akan melanjutkan kesimpulan. Dalam penjualan harus memperhatikan hal-hal penting sebelum membuat perencanaan usaha penjual minuman palpi. Terlebih dahulu menganalisis kelebihan, kekurangan, kesempatan maupun hambatan dari usaha yang akan kita bangun. Setelah kita mengetahui kondisi, kita harus membuat rencana manajemen, yaitu merancang sistem penjual dan pemasaran, kemudian menentukan harga produk. Karena dengan perencanaan usaha, maka membuat usaha dapat dengan mudah terpenciptanya keefektifan dan keefisienan harga produk. Pembuatan rencana dalam bidang lainnya juga sangat penting, seperti aspek pemasaran, teknis, dan keuangan. Dengan matangnya membangun sebuah produk, adapun yang termasuk dalam perencanaan pemasaran adalah menentukan target pasar, menentukan harga produk, menentukan proses distribusi, serta proses promosi itu sendiri. Komentar promosi. Sarana promosi. Poin pertama, televisi. Televisi digunakan sebagai media utama dalam mempromosikan minuman Minimade Palpi. Hal ini karena televisi memiliki jangkauan yang luas, bentuk 3 dimensi, kemampuan audiovisualnya yang sangat bagus, cocok untuk mengaplikasikan iklan minuman palpi yang dapat membangkitkan keinginan konsumen untuk mengkonsumsi minuman tersebut. Selain media televisi, hal yang harus dipikirkan oleh perusahaan adalah berinovasi dengan membuat suatu kompetisi video yang juga melibatkan para konsumen. Misalnya, kompetisi bertajuk Minutes Minimade Palpi Ritual Video Competition yang digelar pada akhir pekan misalnya. Konsumen diajak membuat video yang menarik dan bagaimana cara menikmati minuman palpi oranye, salah satu varian minuman Minimade Palpi, hingga tetesan bulir terakhir. Video paling menarik kemudian dibuat dalam versi iklan yang ditayangkan dalam televisi
komersial. Billboard merupakan salah satu media promosi yang dipasang di jalan-jalan strategis di mana banyak konsumen yang sering melewati jalan tersebut. Visual iklan Minumite Pulpy dibuat agar menarik sehingga memiliki kekuatan yang membuat konsumen menyadari terhadap merek atau brand tersebut. Menurut manajer promosi, ia menjelaskan bahwa alasan kenapa setiap aktivasi MMP selalu melibatkan konsumen sejalan makin maraknya menggunakan media digital atau media sosial. Dalam beriklan, kami tidak ingin hanya one way atau satu arah, tetapi kami ingin two ways atau dua arah dengan melibatkan konsumen sehingga konsumen bisa berinteraksi dengan merek. Kalau mereka cinta pada merek, pasti mereka akan melakukan apa saja yang diinginkan oleh merek tersebut. Akan melanjutkan slide ketiga, yaitu tentang koran dan tabloid. Yang pertama, penetapan print ad minuman pulpy di koran dan tabloid dapat lebih menjangkau konsumen. Hal ini karena penetrasinya cukup tinggi di kalangan konsumen. Karakter koran dan tabloid yang memiliki harga yang cenderung ekonomis, relatif singkat, peredaran cepat, serta memungkinkan koran dan tabloid dengan mudah dapat berpindah tangan dan dibaca oleh siapa saja. Yang kedua, pelibatan konsumen di dalamnya juga sesuai dengan karakteristik yang ingin dibangun MMP, yaitu inovatif dan kreatif. Nah, konsumen MMP diajak membuat inovasi dan kreativitas cara menikmati MMP. Karakteristik merek itu pun dilakukan semenjak hadirnya MMP sebagai pelopor minuman rasa buah dengan butiran bulirnya yang disebut pulpy tahun 2008. Kemudian setiap tahun MMP menghadirkan sebagai varian baru termasuk ukuran kemasan baru sebagai bentuk sebuah inovasi produk. Baik, saya akan melanjutkan dari teman saya tentang sarana promosi majalah. Penempatan iklan Minumite Pulpy di majalah dapat lebih mendekatkan produk tersebut kepada pembaca dengan alasan karakteristik majalah yang memiliki usia panjang dan keterlibatan yang tinggi. Pada penempatan iklan Minumite Pulpy seharusnya memberikan informasi. Minuman berbasis buah memiliki berbagai kategori berdasarkan kandungan buah di dalamnya. Ada yang disebut sari buah yang memiliki kandungan buahnya lebih besar. Ada pula minuman sari buah dengan kandungan buahnya tinggi. Minuman rasa buah masuk kategori minuman rasa buah, berbeda dari buah vita, diamond atau sunkist yang masuk kategori minuman dari buah sehingga menarik bagi para konsumen. Poin-poin komentar promosi. Yang pertama, menciptakan kategori baru dengan menjadi pelopor di kategori minuman rasa buah berserat. Yang kedua, membangun komunikasi yang inovatif dan kreatif sesuai dengan karakteristik yang dibangun perusahaan minuman Minumite Pulpy. Yang ketiga, setelah sukses dengan varian rasa buah oranye, segera menghadirkan banyak varian produk sehingga pasar bisa memilih sesuai dengan selera dan sekaligus menghadang pesaing. Yang keempat, melibatkan konsumen dalam setiap aktivitasnya sebagai bagian dari promosi. Yang kelima, melibatkan konsumen dalam beriklan, berpromosi sebagai upaya komunikasi dua arah sehingga konsumen bisa berinteraksi dengan mereka. Strategi distribusi minuman pulpy. Minuman pulpy telah dipasarkan secara meluas. Distribusi juga telah beredar di seluruh daerah. Minuman pulpy didistribusikan
melalui jaringan distribusi tak langsung indirect distribution berbasis usaha kecil dan menengah melalui berbagai model distribusi. Sementara itu, melalui saluran modern, minuman palpi didistribusikan ke berbagai toko, hotel, restoran, kafe, dan kios. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan dari teman saya tentang distribusi intensif atau strategi distribusi cepat. Strategi ini dilakukan dengan menempatkan harga yang rendah dan sarananya adalah pasar-pasar daerah dengan cara yang agresif. Tujuan dari strategi ini adalah untuk memperoleh penerimaan pasar minuman palpi yang cepat dan memperoleh pangsa pasar yang besar. Strategi ini berhasil jika distribusi minuman palpi sangat luas. Konsumen belum mengetahui keberadaan produk. Konsumen sangat peka terhadap harga yang terdapat indikasi persaingan potensial yang besar. 3. Saluran tingkat banyak atau multi-level channel. Distribusi melalui toko, hotel, restoran, kafe, dan kios. Perusahaan dengan berbagai cara mencoba merebut konsumen dari pesaing dengan mendistribusikan minuman palpi ke sejumlah toko dan kios untuk mencoba dan menggunakan merek yang dimiliki perusahaan. Di samping strategi dengan memperluas jumlah konsumen, terdapat 3 strategi lain untuk dapat menaikkan jumlah penjualan dengan jalan meningkatkan frekuensi pemakaian oleh konsumen, pemakaian merek perusahaan, penggunaan yang lebih sering. Perusahaan mencoba mendorong konsumen untuk lebih sering menggunakan produk. Misalnya, suatu produk yang biasanya dikonsumsi sehari sekali dianjurkan untuk dipakai lebih dari sekali. Penggunaan yang lebih banyak dalam setiap kesempatan. Pada strategi ini, perusahaan mengajak konsumen untuk memakai dengan jumlah yang lebih banyak pada setiap kali mereka menggunakan. Misalnya, suatu produk yang bisa dipakai 1 takaran perusahaan menganjurkan agar konsumen memakai 2 takaran supaya hasilnya lebih efektif.